Tidak pernah dalam Islam ada sebuah perbuatan baik kecuali pasti bersanding dengan doa. Saya ingin memulai pekerjaan ini dengan menunjukkan semua pekerjaan saya karena Allah. Kalau dia merasa bismillah dia ucapkan, mustahil menyentuh minuman yang tidak disukai Allah. Makanya taat dengan maksiat nggak akan bersanding. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan tawaran kepada kita dengan penekanan yang sangat kuat bahwa biasakan dalam beraktivitas itu setiap aktivitas kita punya nilai pahalanya di sisi Allah. Setiap aktivitas yang punya nilai pahala itu disebut dengan hasanah namanya. Di perbuatan baik yang punya nilai pahala di sisi Allah disebut dengan apa? Hasanah namanya. Ya, jika kita bisa kerjakan itu dan punya nilai di sisi Allah, maka setiap perbuatan baik yang disebut hasanah itu nanti mendapat poin pahala, poinnya 10. Ya, Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 10 amsalha." Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik yang punya nilai di sisi Allah, maka dituliskan nilainya 10 kebaikan. Ya, 10 itu batas paling sedikit, paling minimal. Bahkan kita datang ke masjid saja baru tiba, itu belum apa-apa. Untuk niat ibadah ya, saya pengen niat ibadah di masjid, ingin sholat, ingin baca Al-Quran, ingin ikut ta'lim, kan? Itu baru datang saja di hadis Muslim disebutkan dapat 25 kebaikan. Ya, 10 itu batas paling kecil. Ya, dapat 25 baru datang. 25 itu kata Nabi jangan dihitung 1, 2, 3, 4 terlalu sedikit. Jarak satu keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun, demikian sampai ujungnya. Nah, sesuatu perbuatan itu bisa menjadi hasanah jika rumusnya semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi memberikan detil, niat itu nanti bisa diwujudkan lewat doa. Di doa itu bukan sekedar permohonan yang ditujukan kepada Allah, tapi secara otomatis menjadikan pekerjaan yang kita doakan dengan iringan tadi itu sekaligus menjadikan perbuatan itu sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya sering sampaikan di beberapa kesempatan, tidak pernah dalam Islam ada sebuah perbuatan baik kecuali pasti bersanding dengan doa. Dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti ada doanya. Silahkan Anda cek dan Anda hitung. Kita bangun tidur sudah ada doanya. Ya, dan silahkan bandingkan dengan kepercayaan lain misalnya. Akan sulit ditemukan seperti itu. Kita mau makan ada doanya. Berpakaian ada doanya. Bahkan ke toilet pun ada doanya. Masuk dengan keluar beda. Masuk masjid ada doanya. Masuk keluar beda. Bekerja ada doanya. Naik kendaraan pun ada doanya. Semua ada doanya. Bahkan tatkala kita belum mengetahui doanya, Nabi berikan rumus yang sangat singkat sekali. Di Al-Bukhari Nabi sampaikan, kullu amrin dzidalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang memiliki nilai kebaikan tapi tidak kemudian diawali dengan menyerahkan itu kepada Allah, wujudnya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya, baknya itu bisa banyak maknanya, ada 14 maknanya. Ya, Ibn Hisham Al-Ansari dalam kitab Bughdil Labib menyebutkan huruf ba itu jika melekat pada sebuah kalimat itu fungsinya bisa ada 14 makna. Yang pertama ghayah, tujuan. Jadi ketika Anda mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ba-nya lil ghayah. Ya abtadi ya bi ghayati tabarruk lillah. Saya ingin memulai pekerjaan ini dengan menunjukkan semua pekerjaan saya karena Allah. Ba-nya. Nah, kalau sudah ditujukan kepada Allah, maka muncul fungsi ba yang kedua, yaitu musahabah wal ilsaq. Musahabah merasa diawasi, ilsaq lekat dengan kita. Jadi kalau sudah baca bismillah, misal ya, Anda mau misalnya tulis SMS ya, atau WhatsApp misalnya kan, atau ingin mengerjakan sesuatu, bahkan sekedar makan atau minum, baca bismillah. Maka kalau sudah bismillah, artinya minuman Anda akan ditujukan minumnya karena Allah. Dan kalau sudah seperti itu, rasakanlah musahabah wal ilsaq, bahwa Allah mengawasi minum kita itu, mengawasi caranya, mengawasi apa yang diminum, dan pengawasan Allah ilsaq, lekat sekali, lekat. Karena itu orang-orang yang paham tentang makna ini, maka mustahil dia akan menyentuh segala yang dilarang oleh Allah.
Ini nggak mungkin. Kalau dia merasa bismillah dia ucapkan, mustahil menyentuh minuman yang tidak disukai Allah. Makanya taat dengan maksiat nggak akan bersanding. Nggak ada orang minum bir pakai bismillah. Biar dosanya kurang dikit lah, dia bismillah. Nggak bisa. Ya. Karena kalimat itu bersanding dengan kebaikan. Jadi begitu diucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dituliskan pahalanya 10. Nah, karena itu teman-teman sekalian, bapak dan ibu, semua fitrah kita, jika iman masih ada dalam jiwa kita, itu pasti iman kita itu akan mendorong perbuatan pada hasanah. Semua pasti jadi ibadah. Jalannya ibadah, makannya ibadah, sampai tidur pun pasti jadi ibadah. Makanya sebelum tidur ada doa. Coba lihat, bangun tidur ada doa, mau tidur ada doa. Paling enak tuh, nggak ngapa-ngapain ada pahala gitu. Tak tidur, semuanya nggak ngapa-ngapain, tapi ada pahalanya. Dituliskan tuh 10 kebaikan. Nah nanti yang 10 ditulis, diakumulasikan, dicatat oleh malaikat. Sebelum kita meninggal dalam sakaratul maut, ditampakkan pahala itu. Ya makanya orang yang banyak pahalanya, tampakkan senang. Saking senangnya, tenang jiwanya. Saking tenangnya, tak sadar rohnya sudah keluar dari tubuhnya. Makanya ketika dipanggil, panggilannya panggilan tenang. Quran surah ke-89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwanya yang sedang tenang dan senang. Tenang dan senang. Di saking merasa tenang itu, jiwa itu nggak kerasa. Naik aja. Ya, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ayo pulang cepat. Engkau sudah ridha dengan pemberianku, aku sudah ridha dengan amalan yang telah engkau siapkan menujuku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cepat masuk dalam golongan hambaku yang saleh, aku siapkan surga yang sudah menantimu. Nah, saat pulang nanti ke akhirat nanti, maka dibukakan semua tadi amalan-amalan dengan seluruh pahala-pahalanya. Maka di dunia dia dapatkan hasanah, dia kerjakan, di akhirat ditampakkan hasanahnya. Karena itu fitrah orang beriman, pasti dalam jiwanya ingin mendapatkan dunia hasanah, di akhiratnya ingin meraih hasanah pula. Maka dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu yang disebutkan di Al-Baqarah ayat 201 itu. Maka itu diantara poin pentingnya, kesananya adalah bentuknya pengakuan-pengakuan, tapi itu pilihan bagi Anda. Mau kerjakan bagus, mau tidak, kata Allah saya nggak paksa, tapi masing-masing akan mendapatkan resiko ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan imam kita membacakannya dengan sangat bagus tadi dan menghadirkan penghayatan yang sangat luar biasa. Dan semoga Allah merahmati seluruh imam-imam dan seluruh orang-orang baik di muka bumi ini, insya Allah.